Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya kamu bisa menerima notifikasi video terbaru dari kami. Selamat belajar. Oke, baik. Kita akan kembali belajar biologi di bab terakhir ya, biologi kelas 11, soal tanpa terasa. Sebentar lagi akan kenaikan kelas ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang sistem pertahanan tubuh. Terus semangat untuk belajar biologi ya. Oke. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping itu menunjukkan seorang anak berusia 5 tahun yang mengidap penyakit AIDS. Nah, apa yang Anda ketahui tentang AIDS dan bagaimana hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh? Silakan dijawab beberapa detik. Oke, ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana sistem pertahanan dalam tubuh atau biasa disebut sebagai sistem imunitas ya. Sistem pertahanan tubuh merupakan sistem pertahanan yang berperan itu untuk mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh kita. Ya, jadi kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel yang tidak normal itulah disebut sebagai imunitas atau kekebalan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa sih fungsi sistem pertahanan tubuh itu, ya. Yang pertama fungsinya mempertahankan tubuh dari patogen, ya. Artinya benda-benda asing ataupun organisme yang dapat masuk ke dalam sel inang, ya, misalnya virus ataupun bakteri. Oke, yang kedua melindungi tubuh dari agen lingkungan yang berasal dari tumbuhan, hewan, maupun dari zat kimia ya. Kalau misalkan dari tumbuhan dan hewan misalnya makanan tertentu ya, serbuk sari dan juga rambut binatang. Nah, kalau misalkan agen dari zat kimia itu berupa obat-obatan dan polutan. Fungsi yang ketiga menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Oke, sehingga nanti memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Fungsi yang keempat adalah mengenal dan menghancurkan sel-sel yang abnormal atau tidak normal, ya, seperti kanker dan sebagainya. Oke, sistem imunitas tubuh itu dapat melakukan respon imunitas yang tidak pada tempatnya sehingga nanti bisa terjadi alergi atau penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini merupakan penyakit yang timbul ketika tubuh membentuk antibodi yang melawan sel miliknya sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas mekanisme pertahanan tubuh, ya. Tubuh manusia itu memiliki dua macam mekanisme pertahanan, yaitu pertahanan non-spesifik alamiah dan pertahanan spesifik atau adaptif. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu pertahanan non-spesifik ataupun alamiah. Pertahanan alamiah ini merupakan imunitas bawaan ya, itu sudah ada sejak lahir. Contohnya itu komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah dan menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh ya. Oke. Nah, jadi pertahanan tubuh non-spesifik ini ya disebut non-spesifik itu karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung ya terhadap bagian antigen untuk melindungi tubuh. Oke, jadi pertahanan non-spesifik ini ya meliputi pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi, fagositosis, inflamasi, serta zat anti mikroorganisme non-spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi ya. Yang pertama bagian kulit yang sehat dan utuh
ya. Jadi kulit yang sehat dan utuh itu menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Oke. Sebaliknya, kulit yang rusak atau hilang misalnya akibat luka bakar nanti akan meningkatkan resiko infeksi. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita terluka itu akan beresiko besar untuk mengakibatkan infeksi, ya. Jadi luka kecil itu jarang menyebabkan infeksi yang parah. Kenapa? Karena luka kecil itu dapat diatasi oleh respon imunitas tubuh. Oke, pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi yang kedua yaitu membran mukosa. Nah, seperti yang kalian pahami ya, bahwa membran mukosa ini melapisi bagian dalam tubuh. Nanti akan mensekresikan mukus sehingga dapat merangkap antigen serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Ya, contohnya itu partikel yang terdapat dalam saluran pernapasan akan dikeluarkan saat bersin dan batuk gitu ya. Kemudian partikel kecil dan mikroorganisme yang mungkin lolos dari pertahanan mukus akan ditangkap oleh sel epitel untuk dikeluarkan atau ditelan bersama ya, untuk dikeluarkan ya melalui saluran pencernaan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu pertahanan yang ketiga, cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Ya, jadi zat kimia antimikroba atau mikroorganisme ini nanti akan membentuk lingkungan yang buruk ya bagi beberapa mikroorganisme. Contohnya lisozim yang terkandung dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu atau ASI itu dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri. Oke, itu dia contohnya. Dan yang terakhir, pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin. Ya, ini sudah pasti ya. Jadi air mata, saliva, dan urin itu berperan untuk perlindungan terhadap infeksi. Nah, yang kedua, mekanisme pertahanan yang kedua adalah pertahanan fagosit ya, pertahanan fagosit atau fagositosis. Fagositosis ini merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi ya. Meliputi proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Nah, proses ini pun dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Oke. Jenis makrofag ini ada makrofag jaringan ikat, makrofag dan prekursornya atau monosit, dan sistem makrofag mononukleus. Nah, ini adalah contoh gambar dari fagositosis bakteri oleh makrofag. Yang ketiga ada inflamasi, ya. Yang ketiga ada inflamasi ataupun peradangan, ya. Jadi, inflamasi ataupun peradangan ini adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Ya, penyebabnya misalnya terpakar, toksin, produk bakteri, gigitan serangga, ataupun pukulan keras. Nah, inflamasi ini bersifat akut, ya, bisa jangka pendek dan juga bisa kronik atau berlangsung lama. Oke, nah tujuannya inflamasi ini adalah untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Oke. Nah, yang keempat, zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh terdiri atas interferon dan komplemen ya. Interferon ini merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus, stimulasi imunitas, dan stimulasi kimia. Sedangkan komplemen ini merupakan protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Selanjutnya kita bahas pertahanan tubuh yang kedua adalah pertahanan spesifik ataupun adaptif ya. Jadi pertahanan ini merupakan sistem kompleks ya yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Contohnya itu bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing ya. Jadi pertahanan spesifik ini mampu mengenal benda-benda asing bagi dirinya dan memiliki memori ataupun daya ingat ya, kemampuan mengingat kembali
terhadap kontak sebelumnya dengan suatu agen tertentu, ya. Jadi, benda asing yang pertama kali terpajan dengan tubuh ataupun masuk ke dalam tubuh itu segera dikenal dan menimbulkan sensitisasi ataupun kontak pertama kali. Nah, sehingga nanti jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, maka nanti akan segera dikenali dan dihancurkan lebih cepat oleh si pertahanan tubuh tersebut. Oke, jadi inilah dia disebut sebagai pertahanan tubuh spesifik. Oke, adapun komponen respon imunitas spesifik yang pertama itu adalah antigen, ya. Antigen ini zat yang merangsang respon imunitas, ya, terutama dalam menghasilkan antibodi. Oke, antigen ini terdiri atas bagian determinan antigen, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, ya, melainkan harus bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Oke. Nah, yang kedua adalah antibodi. Nah, antibodi ini merupakan protein yang larut ya, yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen. Nah, nanti akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, antibodi merupakan protein plasma yang disebut sebagai Ig atau imunoglobulin yang terdiri atas 5 kelas, ya. Terdiri atas 5 kelas. Yang pertama IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM, ya. Jadi kelima kelas ini memiliki peranan masing-masing, ya. Kalau IgA itu berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Seperti keringat, ASI, ya, dan juga ludah, ya. Jadi disitulah terdapat IgA. Selanjutnya ada IgD. IgD ini membantu memicu respon imunitas dan jumlahnya itu sedikit, ya. IgD ini banyak ditemukan dalam limfosit B, ya, dalam serum darah dan juga limfa yang relatif sedikit. Oke, kalau IgE itu menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lain. Oke, jadi Ig ini kadarnya itu akan meningkat selama reaksi alergi dan terdapat pada penyakit parasitik tertentu, ya. Itulah dia IgE. Kalau IgG itu berjumlah paling banyak di dalam tubuh sekitar 80%, ya. Jadi dari keseluruhan antibodi yang bersirkulasi. Oke. Selanjutnya yang kelima IgM, ya. IgM ini merupakan antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Ya, IgM ini akan menetap di dalam pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. Oke, IgM ini berumur relatif pendek dan fungsinya itu mengaktifasi komplement dan meningkatkan fagositosis. Oke. Selanjutnya ada struktur antibodi. Ya, struktur antibodi. Tapi sebelumnya sebelum ke sana kita masuk ke ini dulu, ya, pertahanan spesifik adaptif tadi. Jadi bentuknya itu seperti inilah dia, bentuk imunoglobulin atau Ig tadi. Oke. Nah, ini pertahanan spesifik, ya, ataupun struktur antibodi. Ya, jadi pada umumnya molekul antibodi itu berbentuk seperti huruf Y, ya, yang terdiri atas bagian-bagiannya. Ada 2 rantai berat dan 2 rantai ringan yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Oke, kemudian daerah variabel V, ya, itu memiliki rangkaian asam amino yang berbeda dan membentuk suatu reseptor untuk antigen. Oke, perhatikan gambarnya, ya. Kemudian daerah konstan atau C itu nanti menstabilisasi sisi pengikat antigen, dan ada daerah engsel itu memungkinkan kedua lengan Y dapat membuka dan menutup untuk mengakomodasi pengikatan terhadap 2 determinan antigen yang terpisah pada jarak tertentu. Misalnya seperti ditemukan pada permukaan bakteri. Bagian yang kedua yaitu interaksi antibodi dan antigen, ya.
Antibodi ini kan memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel ya, dan antigen ini memiliki sisi penghubung determinan antigen. Oke, jadi kedua sisi tersebut nanti akan berikatan untuk membentuk kompleks antigen dan antibodi ya. Jadi pengikatan antibodi dan antigen ini memungkinkan inaktivasi antigen dan menandai sel dan molekul asing agar dicerna oleh fagosit. Oke, jadi mekanisme pengikatan antibodi ini ke antigen dapat melalui beberapa cara, yaitu fiksasi komplement, netralisasi, aglutinasi ataupun penggumpalan, dan presipitasi atau pengendapan. Ya, oke, itulah dia mekanisme pengikatan antibodi ke antigen. Nah, ini adalah mekanisme yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bagaimana mekanisme pengikatan antigen ke antibodi untuk mengaktifkan antigen dengan cara netralisasi, ya, aglutinasi, presipitasi antigen, dan yang terakhir itu aktivasi sistem komplement, ya, fagositosit, dan nanti ada juga yang lisis. Oke. Yang ketiga, jenis imunitas atau kekebalan tubuh ya. Jadi jenis imunitas ini atau kekebalan terhadap penyakit dapat dibedakan menjadi dua macam ya. Yang pertama imunitas aktif dan yang kedua imunitas aktif buatan ya. Oke. Ataupun pasif. Nah, imunitas aktif itu diperoleh akibat kontak langsung dengan patogen, sehingga nanti tubuh itu mampu memproduksi antibodi sendiri. Terdiri atas imunitas aktif alami, artinya jika seorang terkena penyakit, ya, kemudian nanti sistem imunitas dalam tubuh seseorang tersebut akan memproduksi antibodi ataupun limfosit yang khusus. Oke, sedangkan imunitas aktif buatan itu merupakan hasil vaksinasi. Jadi vaksin ini adalah patogen yang nanti dilemahkan atau toksin yang telah diubah yang dapat merangsang imunitas, namun tidak menyebabkan penyakit. Oke, selanjutnya imunisasi pasif ya, imunisasi pasif. Imunisasi pasif ini terjadi jika antibodi dari suatu individu itu dipindahkan ke individu yang lain. Ya, ada imunisasi pasif alami dan ada imunisasi pasif buatan. Kalau yang alami itu terjadi melalui pemberian ASI ya saat IgG ibu masuk ke plasenta. Nah, sedangkan kalau misalkan yang pasif buatan itu terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan ya yang pernah terpapar antigen tertentu. Oke, yang keempat itu sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas ya. Ini masih pertahanan spesifik adaptif ya. Oke, jadi terdapat 4 jenis sel yang berperan penting dalam imunitas, yaitu sel B atau limfosit B, sel T atau limfosit T, makrofag, dan sel pembuluh alami. Oke. Jadi kita bahas satu-satu. Kalau misalkan sel B atau limfosit B ini berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Oke, kalau limfosit T yaitu sel darah putih yang nanti mengenali dan membedakan jenis antigen. Ya, jadi saat pengenalan antigen, sel T ini berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Oke, jadi sel T ada sitotoksik, sel T penolong, dan ada sel T supresor. Selanjutnya ada makrofag. Ini merupakan sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih, dan fungsinya itu menelan antigen ataupun bakteri yang dihancurkan secara enzimatik. Yang keempat itu sel pembunuh alami ataupun NK ya, sel pembunuh alami ataupun disebut sebagai NK. Ini merupakan sekumpulan limfosit non-T dan non-B, tetapi dia bersifat sitotoksik. Artinya, sel ini tidak perlu berinteraksi dengan antigen atau limfosit untuk menghancurkan sel tertentu. Jadi, sel ini berperan untuk menghancurkan sel kanker pada lokasi primer, virus, jamur, dan parasit yang lainnya. Selanjutnya, pertahanan spesifik yang kelima itu mekanisme respon imunitas humoral, ya, atau diperantarai antibody.
Oke, jadi respon kekebalan atau imunitas humoral ini melibatkan aktivasi sel B yang nanti akan menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan limfa. Jadi mekanismenya itu yang pertama antigen masuk ke dalam tubuh nih ya. Antigen ini dibawa oleh limfosit B di dalam nodus limfa. Kemudian sel T penolong itu nanti akan mengaktifkan limfosit B. Limfosit B kemudian berproliferasi melalui pembelahan mitosis sehingga nanti menghasilkan tiruan sel B. Kemudian tiruan dari sel B ini banyak berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian mensekresikan antibodi untuk dibawa ke lokasi infeksi. Nah, di lokasi infeksi, kompleks antigen antibodi ini akan secara langsung mengaktifkan antigen ataupun patogen. Oke. Sehingga nanti sebagian dari tiruan sel B itu tidak terdiferensiasi dan menjadi sel limfosit memori B yang menetap pada jaringan limfoid. Ya, jadi sel limfosit memori B ini hanya mensekresikan sedikit antibodi. Oke, jauh setelah infeksi teratasi dan fungsinya berfungsi dalam merespon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen berulang. Selanjutnya, mekanisme respon imunitas seluler. Ya, berarti dia diperantarai oleh sel. Oke, yang pertama ada ekstraseluler dan ada intraseluler. Kalau misalkan ekstraseluler itu jika antigen dicerna oleh makrofag, ya. Misalnya antigen ditelan oleh makrofag, kemudian makrofag ini mengandung fragmen protein dari antigen tersebut. Kemudian makrofag akan membentuk molekul MHC kelas 2 dan molekul tersebut bergerak menuju ke permukaan makrofag. Oke. MHC kelas 2 ini akan menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkannya ke sel T penolong. Sel T penolong kemudian akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Nah, itulah dia kalau mekanisme respon imunitas seluler ekstraseluler. Kalau misalkan yang intraseluler, ini berarti jika antigen menginfeksi sel, gitu ya. Jadi antigen, misalnya nih virus, ya. Virus ini menginfeksi sel tubuh. Nah, sel tubuh ini akan mengandung fragmen protein atau peptida virus jika virus bereplikasi dalam sel tubuh. Nah, kemudian sel tubuh itu akan membentuk MHC kelas 1, ya. Molekul tersebut kemudian bergerak ke permukaan sel. MHC kelas 1 ini menangkap peptida virus dan membawanya ke permukaan sel serta memperlihatkannya ke sel T atau sel T sitoksi. Sel T sitotoksik ini akan teraktivasi oleh kompleks MHC kelas 1. Oke, sehingga nanti peptida virus pada sel yang terinfeksi dan sel T penolong. Oke. Sel T sitotoksik ini yang tidak berdiferensiasi akan menjadi sel T memori. Sedangkan fungsi dari sel T memori ini adalah untuk respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang berulang. Nah, berikut saya jelaskan juga sedikit ya jenis-jenis imunisasi ya. Yang pertama ada BCG atau Bacillus Colonate Guerin ya, ini penyakit yang dicegah itu TBC. Hepatitis B itu penyakit yang dicegah hepatitis B atau infeksi organ hati. Polio itu kelumpuhan, kemudian DPT itu difteri ya, kemudian tetanus. Campak ya, penyakit yang dicegah itu campak. Ada juga HIV, penyakit yang dicegah itu radang selaput otak. Ada juga MMR yaitu campak gondongan dan campak Jerman. Hepatitis A itu penyakit yang dicegah itu hepatitis A, tifoid itu penyakit yang dicegah tifus, dan varicella itu yang dicegah itu adalah cacar air.